Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko di Pak Eko Channel. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana menyelesaikan sebuah rangkaian seri paralel. Ini adalah rangkaian seri paralel. Bisa kita lihat ada 3 buah beban, R1, R2, dan R3. R1 ini dipasang seri dengan sumber, sementara R2 dengan R3 dipasang paralel dengan sumber. Nah, sekarang kita lihat besarnya masing-masing. Sumber tegangannya adalah 12 volt. R1 ini 4 ohm. R1-nya 4 ohm. Kemudian R2 8 ohm, R3-nya 8 ohm. Jika ada rangkaian seperti ini, rangkaian seri paralel seperti ini, kemudian ditanya berapa I sumber di sini. Kemudian berapa IR1? IR1 berarti di sini yang mengalir pada R1, di sini IR1. Kemudian IR2 berarti yang mengalir di sini pada R2. Kemudian IR3 berarti yang mengalir pada R3 di sini, IR3. Kemudian berapa besarnya VR1? Tegangan di sini, tegangan pada R1. Kemudian VR2, tegangan di sini, tegangan pada R2. Dan VR3, tegangan pada R3. Maka jawabannya adalah, kita analisa dulu rangkaian ini, kita lihat. Dari analisa kita dapat mengatakan bahwa I sumber, ini I sumber, besarnya sama dengan IR1. I sumber besarnya sama dengan IR1. Karena apa? Ini seri dengan sumber. Sehingga besar IS sama dengan IR1. IS sama dengan IR1. Kemudian kita lihat di sini. Untuk R2, R3 ini paralel. Maka bisa kita katakan bahwa VR2, tegangan pada R2, itu akan sama dengan tegangan pada R3. VR2 sama dengan VR3. Nah, kemudian untuk menghitung besarnya I sumber, kita harus menghitung atau kita harus tahu berapa besarnya R total dulu. R total, R keseluruhan. Untuk bisa menghitung I sumber. Maka R total bisa kita hitung. R total sama dengan R1, ini R1, ditambah dengan R2, R3 diparalelkan. Karena R2, R3 paralel, maka R totalnya R1, ini R1 ditambah dengan R2, R3 paralel. R2, R3 paralel. Kemudian kita selesaikan dulu ini. Ini kita selesaikan dulu R2, R3 paralel, berapa besarnya? R2 paralel dengan R3. Kita menggunakan rumus seperti ini. Seper RP itu sama dengan seper R2 plus seper R3. R2 8, R3 8, maka seper 8 plus seper 8. Sehingga R paralel ini kita keluarkan. R paralel itu sama dengan 8 per 2 sama dengan 4 ohm. Jadi R pengganti di sini nanti, R penggantinya 2 buah R ini kita jadikan 1 saja, kita jadikan 1 menjadi R paralel, begitu menjadi 4 ohm. Nah, dengan demikian maka setelah ini kita jadikan 1 menjadi 4 ohm, maka R-nya tinggal 2, R1 dengan R paralel atas bawah. Yang masing-masing besarnya atas 4, bawah 4. Maka R totalnya itu sama dengan R1 plus R paralel tadi. R1-nya 4, R paralelnya 4. R1 plus R paralel 4 plus 4 sama dengan 8 ohm. Jadi R totalnya itu besarnya adalah 8 ohm. Nah, setelah kita tahu berapa besarnya R paralel atau R total tadi, R totalnya, setelah kita tahu berapa besarnya R totalnya, maka kita bisa menghitung berapa besarnya I sumber. I sumber sama dengan V dibagi dengan R total. V sumber dibagi dengan R total. Sama dengan V sumbernya 12. Ini V sumber 12 dibagi dengan R totalnya 8. Ini R totalnya 8. Sama dengan 1,5
ampere. Jadi besarnya I sumber di sini, I sumber, besarnya adalah 1,5 ampere. I sumber itu sama dengan IR1, maka besar IR1 juga sama. Kalau ini IS 1,5, maka IR1 juga 1,5. IR1 sama dengan I sumber, maka besarnya 1,5 ampere. Nah, kemudian untuk IR2, di sini IR2-nya, IR2 itu bisa kita hitung. Perhatikan di sini, kalau kita melihat gambar di sini, sebenarnya kita sudah bisa mengatakan bahwa kalau di sini tadi sudah ketemu arusnya 1,5, maka 1,5 di sini kita bagi 2 sebenarnya. Karena ini R2 dan R3-nya sama besarnya. Maka sebenarnya tinggal dibagi 2 arusnya. 1 menuju R2, 1 menuju R3. Yang besarnya adalah sama karena apa? Karena R-nya sama. Sehingga kalau di sini tadi 1,5 ampere, maka di sini 0,75, di sini 0,75 ampere. Tapi untuk membuktikan, baik kita hitung. Untuk bisa menghitung berapa IR2 di sini, maka kita harus tahu besarnya tegangan di sini. Tegangannya berapa di sini? Tegangan pada R2, VR2. VR2 bisa kita hitung. VR2 bisa kita hitung dari V sumber dikurangi R1. Jadi VR2 di sini bisa kita hitung dari V sumber dikurangi R1, ketemu VR2. Maka kita hitung dulu VR1-nya di sini. Tegangan di sini berapa? Nanti untuk mengurangi V sumber sehingga ketemu VR2. VR1 itu sama dengan I sumber atau IR1 sama besarnya kalikan R1, kalikan R1 ini. I dikalikan dengan R-nya. Sama dengan 1,5 dikalikan 4 sama dengan 6 volt. Jadi di sini tegangan pada R1, VR1 itu besarnya adalah 6 volt. 6 volt. Maka kalau di sini sudah 6 volt, di sini 6 volt di sini. Maka di sini pun tentu saja 6 volt. Karena apa? Karena 12 dikurangi 6 volt. Di sini 6 volt, di sini 6 volt. Maka IR2 sama dengan VR2, VR2-nya adalah 6 volt tadi. Dari sini, dari VR1 itu VS dikurangi VR2, di mana VS-nya adalah 12 dikurangi dengan VR1-nya 6. Sehingga ketemunya adalah 6 volt untuk VR2. VR2 dibagi dengan R2. R2-nya 8 sama dengan 0,75. Ini VR2, ini R2. 0,75 ampere. Nah, dari sini bisa kita melihat sebenarnya bahwa IR3 itu sama dengan IR2 untuk kasus ini. Untuk kasus ini R3 sama dengan IR2. Karena apa? Karena besarnya R-nya sama. Besar R-nya sama. Sehingga IR3 sama dengan IR2. Sekali lagi untuk kasus ini karena R-nya sama. Kalau R-nya berbeda tentu saja arusnya bisa berbeda. Tapi karena R-nya sama maka arusnya sama. IR3 sama dengan IR2. Karena IR2 tadi 0,75 maka IR3-nya 0,75. Nah, kemudian tadi di atas di sini sudah kita sampaikan VR1, karena di sini ditanyakan VR1 maka kita ulang di sini VR1. VR1 itu tadi kita hitung dari I sumber dikalikan dengan R1 sama dengan 6 volt. VR2 ini VR2 di sini. Ini rangkaian paralel, maka VR2 sama dengan VR3. VR2 sama dengan VR3. VR2 sama dengan VR3 karena paralel. Sehingga kalau tadi di sini 6 volt maka di sini 6 volt. VR2 sama dengan VS, V sumber. Ini V sumber dikurangi VR1. Ini VR1. Sama dengan 12 dikurangi 6 sama dengan 6
volt. Jadi IS besarnya adalah 1,5 ampere, IR1 1,5 ampere, IR2, IR3 0,75 ampere, VR1 6 volt, VR2 6 volt, VR3 6 volt. Demikian tadi penjelasan tentang contoh soal atau contoh penyelesaian soal rangkaian seri paralel. Semoga bermanfaat. Tetap untuk dukung channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.